karakter penjara yang demikian kejam tidak merubah sejatinya dari penjara ke pemasyarakatan. Bahkan Christopher Morris mengkritik keras dengan mengatakan punishment and loss moral standing. Ya. Penghukuman itu kecenderungannya justru merusak moral, termasuk moral publik jika tidak memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Prof. Dr. Firman Wijaya, SMH, Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, dan Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia Peradin. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mencermati bagaimana dunia penjara kita. Konsep Saharjo tentang penjara menjadi pemasyarakatan, rupanya kalau kita mencermati tayangan tentang dunia penjara saat ini, seperti yang tadi terdeskripsi, banyak catatan yang bisa diberikan. Pertama adalah pandangan dari Peter Unsworth mengatakan psikologi and punishment, method and reality. Kenyataan menunjukkan seperti apa penghukuman dan psikologi para narapidana kita. Kemudian Robert Adam mengatakan abuse of punishment, penyalahgunaan penghukuman punya dampak yang berat. Juga C. Pareda memberikan catatan tentang bad reputation of punishment, buruknya reputasi penjara kita, reputasi pemasyarakatan kita. Kemudian Andrew von Hess dia mengatakan sebaiknya ada choice of punishment, pilihan tentang penghukuman, karena ketika tidak ada pilihan tentang penghukuman, bisa saja pidana penjara tidak selalu menjadi tujuan yang tepat di dalam resosialisasi kita. Bahkan Michael Caravadino dan James Dignan di dalam risetnya mengatakan penal system why offender help. Bagaimana menolong para pelaku tindak pidana yang sudah mengalami penghukuman. Apakah penghukuman itu mengarah pada sesuatu yang lebih baik dari pelaku sebelumnya? Ekspresif function of punishment kemudian menjadi persoalan di sini yang disampaikan oleh John Weisberg. Dia menunjukkan bahwa karakter penjara yang demikian kejam tidak merubah sejatinya dari penjara ke pemasyarakatan. Bahkan Christopher Morris mengkritik keras dengan mengatakan punishment and loss moral standing. Penghukuman itu kecenderungannya justru merusak moral, termasuk moral publik jika tidak memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Huch de Barroch mengatakan di dalam konteks pendekatan kriminologi, termasuk Michael Foucault, kaitan dengan disiplin and punish, sebenarnya ini bagian yang mencermati penjara kita dalam situasi yang serba kompleks. Bahkan life after prisons ini gambaran tentang realitas penjara. Kehidupan para napi setelah penjara yang tidak bisa menunjukkan perspektif yang lebih baik sebagai manusia yang ingin tampil utuh, sebagai manusia yang memiliki masa depan. Bahkan Michael Zimmerman mengatakan immorality of punishment. Kadangkala penjara seringkali menjadikan manusia tidak memiliki moral lebih baik dari yang sebelumnya. Terakhir, criminal career. Justru pandangan atau penelitian dari Cohen mengatakan penjara cenderung produktif menimbulkan pelaku kriminal karir. Dia dari first offender, orang yang awalnya hanya pelaku utama, pelaku awal, menjadi repeat offender. Menjadi pelaku berulang atau residivis. Nah, maka itu kita perlu berpikir ulang, rethinking impressions. Di dalam penelitian Richard Lipke mengatakan perlu evaluasi tentang penjara, evaluation to trial, performance. Itu diharapkan oleh Fred Finney. Nah, pesan di dalam berbagai catatan ini saya mengatakan kompleksitas penjara dan dilematis penjara menjadi tanggung jawab negara dan kita semua untuk memastikan sistem pemasarakatan kita bukan sekedar terali penjara, tetapi kembali kepada manusia yang bermartabat. Jangan sampai penjara itu menjadi semacam relik barbarisme, tinggalan kolonial yang hanya berubah wujud. Harapan kita, pemasyarakatan memiliki konsep yang humanistis di dalam rancangan KUHP ke depan. Mudah-mudahan pembentuk undang-undang
para legislator kita tidak melupakan sarana penting perbaikan para pelaku kejahatan menjadi manusia terhormat di masa depan. Ini tanggung jawab daripada negara. Sekian FB Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.